Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini dari UIN ya? Universitas Insya Allah Negeri. Ya. UIN itu universitas yang paling hebat karena dia punya satu fakultas yang hanya usul satu orang, itu Fakultas Usuluddin. Kalau ini BINUS ya? Iya, spesifiknya adalah pemilihan pilkada. BINUS itu adalah bimbang nusuk. Banyak orang menanyakan pada saya, kenapa sih dosen kok mau jadi komik? Saya berpikirnya begini, Spiderman, Superman, Batman, semua pahlawan-pahlawan yang terkenal itu berasal dari komik. Jadi saya pengen jadi seperti mereka gitu. Jadi berawal dari komik saya bisa terkenal. Saya tadi ke studio agak terlambat karena kebetulan baru nggak enak badan. Saya minum obat, harus ngumpulkan tetangga dulu karena obatnya ada tulisannya tutup dengan rapat. Jadi rapat dulu baru bisa nutup. Ini nanti malam saya ke puncak karena obat yang saya minum nanti malam simpan di tempat yang sejuk. Jadi harus ke sana. Saya itu menjadi dosen atau guru itu bangga. Kenapa? Karena guru itu lebih hebat dari profesi dokter. Kenapa? Kalau dokter itu kan tahu penyakit pasiennya dari pasien. Jadi dokter itu sebenarnya tukang nyontek. Coba kalau Anda ke dokter pasti ditanya, apa yang dirasakan? Pusing, dia nulis pusing. Apalagi yang dirasakan panas gitu kan. Kalau guru kan nggak pernah nanya begitu. Dokter tuh yang pintar cuma satu, dokter hewan nggak pernah nanya pasiennya. Mas ini senyumnya manis banget ya. Kartunya apa mas kartunya? Kok sinyalnya kenceng banget membuat getar hati saya. Profesi guru itu juga lebih hebat dari profesi polisi dan tentara. Kenapa? Karena polisi tentara itu biasanya hobinya apa? Begitu mengeluarkan senjata dia langsung menembak, apalagi dalam keadaan terjepit dia langsung nembak. Kalau guru kan nggak seperti itu. Nah, sekarang ini pendidikan kita ini mas dan mbak kan mahasiswa semua baru mengalami masalah yaitu apa? Surplus sarjana. Jadi banyak sarjana yang pengangguran. Jadi kalau mahasiswa itu sampai 6 tahun 7 tahun nggak lulus itu sebenarnya pahlawan. Kenapa? Karena mengurangi jumlah pengangguran. Ada satu kisah. Jadi yang sarjana lulus tidak kerja itu tidak hanya universitas-universitas yang statusnya sama-sama, tapi yang keren-keren pun juga iya gitu. Pernah ada lulusan dari universitas ternama di Bandung, sudah 2 tahun nganggur, terus kemudian dia ngelamar di kebun binatang karena dia udah putus asa. Pak, pokoknya saya pengen kerja di situ. Oh iya, kebetulan kebun binatang ini nggak terkenal. Coba Anda saya kasih pakaian simpanse, Anda jadi simpanse yang pinter. Iya. Berbulan-bulan dia kerja di situ dan kebun binatangnya jadi terkenal karena dia bisa nari, bisa loncat-loncat. Kalau dilempari pisang dia langsung nangkep gitu kan. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat sekali gagal juga. Suatu hari dia dilempari pisang karena saking overactingnya jatuh ke sungai yang jadi di situ ada kolamnya yang sepanjang kandangnya itu. Begitu dia masuk ke sungai atau kolamnya itu dia kaget, ternyata di situ ada buaya. Selama ini dia nggak ngerti kalau di situ ada buaya. Begitu buayanya deketin dia udah merem. Saya nggak mau buka baju simpanse, nanti kebun binatangnya jadi nggak terkenal kan gitu kan. Begitu buaya udah mendekati dia bilang matilah saya hari ini gitu kan. Buayanya deketin kemudian mulutnya mangap begitu. Ternyata buayanya bilang gini, tenang aja bro, saya dari UI. Oh. Ternyata buayanya juga sarjana yang nggak bisa kerja gitu kan. Mahasiswa sekarang ini juga udah kreativitasnya tinggi karena ilmu pengetahuan teknologi sangat maju gitu ya. Kemarin mahasiswa saya menemukan bisa membuat minyak dari koran bekas. Pinter sekali. Jadi koran bekas dibersihkan, ditimbang, dijual, belikan minyak goreng. Ada lagi yang sekarang membuat fakultas teknik itu membuat alarm yang bisa menampar. Kenapa? Karena kalau Anda itu biasanya HP di alarm, begitu alarmnya bunyi kan matikan lagi gitu kan. Nah itu ada alarm yang begitu bunyi Anda nggak bangun ditampar, par gitu. Nah, itu sangat bagus itu ya. Tapi
dunia pendidikan kita juga agak kacau karena biasanya banyak guru yang bertanya itu tidak mutu, tetapi muridnya menjawab sesuai dengan pertanyaannya tetap disalahin. Ada misalnya pertanyaan guru bahasa Indonesia, majalah apa yang paling mahal di Indonesia? Ada muridnya yang jawab, majalah Bobo sama Gadis. Salah, Bobo sama Gadis, ya bener kan mahal kan? Ayam apa yang paling kejam? Jawab, ayam bakar wong Solo. Kan bener kan paling kejam? Ayam bakar wong Solo kan kejam. Kenapa di laptop itu ada tulisan enter? Karena kalau entar ya nggak jalan-jalan kan? Gitu. Ikan apa yang paling bodoh? Ikan kembung. Sudah tahu kembung main di air gitu kan? Ikan yang paling pintar lohan karena otaknya sampai keluar gitu. Kenapa orang Indonesia itu hobi sekali kerokan? Ada yang tahu kenapa? Karena orang Indonesia itu kebanyakan penasaran. Kalau dikerok satu kali Anda belum beruntung terus. Nah, Anda ini kan termasuk orang yang aneh-aneh. Anak saya itu kemarin hari Minggu saya tanya, hari Minggu mau kemana? Jawabannya apa? Kalau tidak jodoh ya rezeki, mah. Maksudnya itu apa? Jawabannya kalau tidak jodoh rezeki. Ternyata apa? Mas, jodoh sama rezeki kan nggak kemana-mana. Jadi artinya nggak kemana-mana. Kalau ditanya ini, apa namanya? Pertanyaan saya kan karena guru dosen kimia suka nanya kimia gitu. Kalau nggak bisa jawab, jawabnya cinta. Kenapa? Karena cinta tak pernah salah, mah. Besok lagi ditanya jawabannya malaikat. Kok malaikat? Malaikat juga tahu, mah. Tadi ada orang yang masuk toilet, laki-laki masuk toilet perempuan. Saya tanya, Mas, ini toiletnya perempuan. Dia bilang, Pak, kata guru PKN saya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu ya salah lagi itu. Nah, kalau Anda dulu sekolah SMA, sebelum kuliah kan pasti SMA. Guru-guru kita itu kadang-kadang ngasih pertanyaan yang tidak bermutu. Kenapa? Nanya kok persamaan. Persamaan itu nggak bagus untuk ditanya. Misalnya, apa persamaan Michael Jackson sama Michael Jordan? Kan kita bisa jawab apa? Sama-sama tidak kenal saya. Apa persamaan Pangeran Diponegoro dengan Raden Ajeng Kartini? Gitu. Sama-sama belum punya HP. Apa persamaan pemandangan Mas dengan kamu? Sama-sama kalau dilihat indah. Ada guru matematika ngasih soal yang sulit sekali gini. Kalau suatu pesawat yang piloti oleh seorang penyabu di penghuninya, penumpangnya 560 anggota DPR tiba-tiba meledak dan jatuh di pegunungan yang berbatu tajam dengan kemiringan 45 derajat, kira-kira kemungkinan yang selamat berapa? Murid-muridnya jawab dengan serentak, 250 juta penduduk Indonesia yang selamat. Karena tidak dibohongi oleh 560 anggota DPR gitu ya. Sekarang ini iptek juga sudah sangat maju. Kalau dulu HP itu satu tombol itu ada 3 huruf. Sekarang ini kan satu tombol 1 huruf QWERTY. Besok lagi berkembang apa? HP yang disentuh. Siapa tahu tahun depan ada HP yang dijilat. Ya. Apalagi besok ada lagi HP yang hanya dilirik, gitu kan. Bisa lagi nanti HP yang hanya dibatin. Jadi saya mau telepon siapa tinggal saya batin gitu kan. TV kalau dulu TV itu hitam putih, sehingga zaman dulu saya SD itu kalau ditanya bendera Indonesia pasti jawabannya hitam putih. Sekarang TV sudah flat, ya kan. Besok lagi nggak ada TV flat, tapi TV fleksibel lebih bagus. Sehingga kalau misalnya yang keluar di TV, dia maju begini, TV-nya bisa menonjol begitu. Karena layarnya fleksibel. Anak-anak yang lahir sekarang pun, itu kalau lahir, begitu lahir kemudian nulis status, aku lahir gitu. Saking modernnya gitu kan. Ya. Terus makanan Indonesia itu sekarang majunya ilmu pengetahuan juga macam-macam. Ada misalnya sop dada semut gitu kan, tongseng ekor cicak gitu kan, terus iga tomcat bakar gitu kan, steak daging nyamuk gitu kan. Nah, kemarin saya beli bakso urat, katanya itu terkenal baksonya. Saya tanya kok baksonya nggak enak ya, katanya paling terkenal gitu. Maaf Bu, uratnya baru ketetet, ya udah. Kalau ada
burung kakak tua itu 2 dijual. Yang satu pinter nyanyi, yang satu tidak pinter nyanyi. Ternyata yang mahal itu justru yang tidak pinter nyanyi. Kenapa? Karena yang nggak pinter nyanyi itu adalah pengarang lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, bentuk larangan. Jokowi ngelarang topeng monyet. Iya. Terus lu profesi lu sekarang apa?